Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Sidarta. Kali ini kita akan membahas bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dalam bisnis startup setelah yang satu ini. Oke guys, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal startup. Ya, saya pengen tahu teman-teman siapa yang hari ini nonton yang menjadi startup. Yuk, boleh komen di bawah. Ya, saya pengen dengar teman-teman Anda startup apa gitu ya. Karena juga banyak sekarang yang lagi DM saya soal startup dan mereka tanya soal investor, mereka tanya soal bisnis gimana mengembangkannya, bahkan mereka cari modal ya. Teman-teman yuk DM di bawah ya. Saya pengen tahu Anda sebagai startup apa dan Anda lagi bergerak di bidang apa startupnya ya. Nah, by the way, bisnis startup ini sampai hari ini pun masih sangat ini ya, berkembang ya, masih sangat dengung-dengungkan ya. Bahkan kemarin kalau teman-teman sempat tahu ya, di beberapa waktu yang lalu ada namanya event startup besar namanya Astronaut ya. Itu dilakukan oleh Astra ya, grupnya Astra, untuk mengumpulkan startup-startup yang bergerak di bidang macam-macam ya, untuk mempresentasikan atau untuk belajar juga terkait dengan bagaimana mereka build the startup ya. Nah, by the way, kita pun sering membantu juga bisnis startup untuk bertumbuh. Bahkan saya pun juga punya startup yang juga lagi kita kembangkan ya. Jadi kita sangat terbuka terkait dengan bisnis startup. Memang kita juga di dalamnya. Nah, so, hari ini kita mau membahas soal topik yang spesifik, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan posisi keuangan yang baik dalam bisnis startup. Ya, ini penting teman-teman untuk pelajarin. Ya, kenapa? Karena bisnis startup itu anyway banyak teman-teman kita itu yang modalnya tidak terlalu besar. Ya, modalnya nggak terlalu gede gitu ya. Jadi akhirnya mereka kesulitan terkait dengan pendanaan dan kawan-kawan. Nah, so keuangan ini menjadi salah satu tulang punggung, menjadi salah satu hal yang penting untuk mereka pikirkan dan mereka kelola. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya, kalau Anda sebagai startup, ya satu, mungkin bisa jadi startup itu ada yang modal sendiri, ada juga yang dia dimodalin orang-orang lain. Ya, nah sekarang pertanyaannya, lebih enak mana kalau Anda sebagai startup, ya, atau Anda baru mulai bisnis, itu Anda dimodalin orang atau Anda modal sendiri. Nah, ini kembali kepada kebutuhan anyway ya. Tapi yang perlu saya kasih teman-teman notes bahwa seperti ini. Kalau teman-teman misalnya dimodalin orang, saya kasih Anda plus dan minus ya. Kalau Anda dimodalin orang lain, karena startup itu awalnya nggak bisa langsung Anda di funding, dapat seed funding atau series A, series B. Anda harus dimodalin dulu dari apa? Dimodalin dari lingkungan sekitar. Ya, Anda dari lingkungan sekitar Anda dulu yang dimodalin. Jadi Anda cek, oke, kalau seandainya Anda didapat modal dari lingkungan sekitar, kelebihannya apa? Kelebihannya berarti bisa jadi bisnis Anda itu secara lingkungan Anda, secara relasi Anda, itu bisnis yang menarik. Jadi kalau seandainya Anda berhasil mendapatkan modal dari lingkungan Anda, maka yang akan terjadi bisa mungkin saja bisnis Anda akan lebih gampang mendapatkan funding yang lebih besar. Bisa jadi, meskipun belum tentu ya. Tapi kekurangannya juga, ketika Anda di-funding oleh orang lain, terutama oleh relasi Anda, bisa jadi kan Anda masih baru ya, Anda baru berusaha ya. Kekurangannya adalah apa? Adalah Anda akan mendapatkan pemberian saham kepada orang yang menginvestasikan investor Anda gitu ya. Itu akan mungkin persentasenya lebih besar karena Anda belum punya apa-apa ya. Jadi ini kekurangan dan kelebihan kalau Anda mendapatkan investor dari awal ya. Tapi kalau Anda modal sendiri, misal Anda coba untuk pinjam gitu ya, mending Anda pinjam gitu kalau Anda memang yakin gitu ya. Atau Anda pinjam orang tua mungkin gitu ya, atau Anda dari tabungan, Anda modalin dulu semaksimalnya ya. Dan kalau bisa harus coba untuk tekan cost ya. Di awal-awal startup harus dipikirkan bagaimana caranya untuk bisa menekan cost. Karena kalau nggak bisa menekan cost, yang terjadi adalah apa? Anda bleeding itu berdarah-darah ya. Nggak bisa Anda kalau invest terus tapi Anda nggak dapetin income, juga susah ya. So Anda harus pikirkan gimana caranya menekan cost, dan sebisa mungkin modal awalnya itu bisa sangat kecil sebisa mungkin.
Ya, kalau sudah oke, berhasil ya, oke, bisa gitu ya. Barulah adalah apa? Barulah Anda mulai kembangkan supaya investasi Anda yang kecil ini bisa menghasilkan keuntungan. Nah, ini menarik. Kalau Anda bisa menghasilkan keuntungan, maka bisa jadi Anda akan mendapatkan permodalan dengan persentase saham yang kecil. Ya, karena ada Anda ini buktinya. Ya, ini buktinya keuntungannya sudah ada. Ya. Nah, satu kelebihan dan kekurangan kalau Anda investasi sendiri ya dengan modal Anda. Tentunya kalau kekurangannya apa? Ya Anda harus siapkan modal, gitu ya. Anda nggak bisa asal mengeluarkan uang. Tapi kelebihannya, kalau Anda berhasil membuktikan dan Anda membuktikan ini berhasil bisa dapat untung, maka kemungkinan investor akan lebih percaya. Ya. Dan juga yang kedua, Anda akan mendapatkan porsi saham yang lebih besar. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan kalau Anda mau investasi sendiri atau Anda mau diinvestasikan oleh investor. Nah, berikutnya yang teman-teman perlu perhatikan juga, bagaimana sih ngelola keuangan di dalam startup. Ya, by the way, yang perlu kita pelajarin di bisnis startup itu tidak bisa kita itu asal. Ya, karena banyak startup bermunculan, tapi juga banyak startup yang ambruk, ya, atau bangkrut atau tutup ya. Anda boleh name it ya, Anda boleh cari ya. Banyak sekali startup yang juga kondisinya juga lagi sudah bagus tiba-tiba ngilang. Ya, banyak banget. Ya. Nah, kenapa kok ada seperti itu? Karena begini teman-teman. Kalau kita pelajarin ya, ternyata startup yang berhasil itu ada kuncinya. Ya. Jadi ada startup yang bisa berhasil itu karena ada kuncinya. Yang saya boleh temukan adalah, yang saya boleh kemukakan ada dua kunci untuk membuat startup itu berhasil. Yang pertama adalah startup tersebut menemukan ya masalah di pasar yang benar-benar konkret. Ya, masalah di pasar yang benar-benar konkret dan dia dapat memberikan solusi untuk membereskan masalah di pasar atau di masyarakat. Ya. Itu yang saya lihat adalah benar-benar startup yang berhasil. Ya, atau yang kedua, startup tersebut memiliki satu keunikan di mana mereka memiliki sumber daya ya yang kuat sekali di sana dan mereka bisa pas, kekuatan mereka itu bisa pas dengan kebutuhan pasar. Ya. Ini yang dua hal ini yang seringkali membuat startup itu bisa berhasil. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda bisa menemukan kekuatan Anda? Nah, ini kembali lagi dengan keuangan, ya. Yakin dan percaya, kita untuk menemukan kekuatan atau menemukan kebutuhan pasar yang konkret itu tidak gampang. Kita bisa hanya meraba-raba, ya. Mungkin Anda bisa cari, misalnya ya, Anda merasa, kita ambil contoh misalnya Gojek, ya. Saya mau buka Gojek nih, gitu ya. Saya mau bisa besar seperti misalnya dulu zaman sebelum Gojek ya. Saya mau bisa membuat ojek online ini bisa besar gitu ya. Nah, by the way, kalau teman-teman pelajarin ya, ternyata dulu waktu awal kali pertama Gojek berdiri oleh Pak Nadiem Makarim, Gojek itu tidak langsung membuat aplikasi yang besar seperti sekarang. Ya. Mereka memulai dari apa? Memulai dari cuma pasang nomor telepon. Ya, ini cerita awalnya, ya. Mereka pasang nomor telepon, ditaruh di sudut-sudut kota gitu ya. Untuk apa? Untuk orang order online Gojek, ya. Nah, tapi memang konsepnya adalah apa? Order, nanti yang menyiapkan drivernya adalah dari pusat, yang menentukan harga dari pusat, bukan dari pengemudi. Ya, itu awalnya. Jadi ketika Gojek masuk pertama kali, mereka tidak langsung mengeluarkan banyak dana untuk iklan dan macam-macam. Ya. Nah, sebelum Gojek pun, nah ini cerita gitu ya. Ternyata sebelum Gojek, ada perusahaan yang membuat Gojek membeli atau menyewa atau bekerjasama dengan ratusan driver. Ya. Mereka mau melakukan seperti Gojek di awalnya, tapi ternyata perusahaan tersebut tutup. Ya, karena strateginya mereka benar-benar keluarin uang luar biasa besar. Ya, nyiapin jaket, nyiapin helm, sebagainya gitu ya. Tapi akhirnya tutup karena nggak kuat pendanaannya. Lain dengan Gojek, mereka menggunakan apa? Pertama hanya memasang nomor telepon,
Ya, terus mereka testing, oke, ada yang mau telepon enggak? Oh, ada yang mau telepon. Oke, habis itu mereka kasihin drivernya rute. Oke, sip, ya. Pasang harga untuk driver sama pengemudinya. Oke, sip, ya. Berjalan, baru mereka dikembangkan pelan-pelan. Nah, ini teman-teman yang perlu perhatikan, bahwa ketika Anda mau memastikan produk Anda bisa dipakai atau enggak, Anda tidak perlu langsung menggunakan dana besar. Anda pelan-pelan survei. Cari produk market fit yang cocok untuk bisnis Anda dan untuk market. Bukan apa yang ingin Anda jual, tapi apa yang market butuh. Nah, ini yang Anda harus cocokkan. Kalau Anda bisa berhasil mencocokkan kondisi ini, bisa jadi perusahaan Anda bisa semakin besar, teman-teman. Karena Anda punya produk market fit yang sesuai dengan bisnis Anda. Ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman sekilas sedikit ya terkait dengan bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis Anda dan mengelola startup Anda dengan keuangan yang baik. Ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan sukses terus untuk teman-teman semua. Bye-bye.